Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review, dan kali ini saya akan mereview sebuah barang yang cukup besar, cukup menarik ini. Ya, seperti di thumbnail kalian juga pasti udah tahu, ini adalah sebuah kipas angin dari Sanek. Oke, ini sengaja belum saya buka kardusnya, ini masih di wrap untuk menunjukkan ke kalian kalau memang saya beli online. Dan barangkali kalian belum tahu kalau beli kipas angin online itu aman nggak sih, apa aja yang didapat dan gimana cara ngerakitnya. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan. Oke, sekarang langsung aja kita buka dulu. Tapi sebelumnya saya kasih alasan kenapa saya memilih kipas ini daripada yang lain. Sebenarnya ini jujur aja baru pertama kali saya beli kipas merek Sanek. Sebelumnya saya beli Cosmos dan merek-merek yang lain karena memang ya saya sudah tahu kualitasnya. Tapi kali ini saya beranikan diri untuk beli kipas yang merek Sanek ini karena dibandingkan dengan yang lain, yang pertama ini fiturnya paling canggih. Dia ada timer, ada remote, ya meskipun yang lain punya, tapi ini paling canggih di kelasnya. Jadi harga 200 ribuan dia sudah punya fitur remote, timer, mode kipas, dan untuk pengatur kecepatannya bisa jarak jauh ya. Setelah itu ini yang jadi pertimbangan besar adalah modelnya. Jadi model dari kipas ini tuh kayak modern gitu loh, simple, minimalis, kayak model-model Korea gitu. Makanya dari kipas ini tuh tipenya Siwon. Siwon kalau nggak salah itu salah satu bintang Korea yang cukup terkenal ya. Makanya dari itu bentuk kipasnya cukup minimalis. Oke, langsung aja kita buka ya untuk menunjukkan apakah kipas ini hanya murah saja, hanya bagus saja dalam model tapi kualitasnya jelek. Saya juga nggak tahu. Maka dari itu, mari kita review bareng-bareng. Oke, langsung aja kita lanjut review kipasnya. Ini bubble wrap-nya sudah saya lepas. Dan penampakan kardusnya seperti ini. Kardusnya untuk ukuran kipas sebenarnya nggak terlalu besar ya. Ini cukup ramping. Dan di sini nih bentuk kipasnya. Ini merek Sanek tipe Siwon. Saya beli yang tipe 1221R yang ada remote-nya. Ada juga harga yang lebih murah yang tanpa remote dengan model sama, tapi saya sangat suka dengan adanya remote karena kalau ada remote-nya itu berarti bisa juga di remote pakai HP. Biasanya kayak gitu. Tapi nanti kita tes juga apakah remote ini, apakah kipas ini bisa dibuka atau di remote pakai HP. Oke, penampakannya kayak gini. Yang pertama ini ada pelindung baling-balingnya. Oke, nih mereknya Sanek. Dan di dalamnya ada baling-balingnya kayak gini. Baling-balingnya bening ya, agak putih bening. Pelindungnya warna putih, jadi desainnya bagus ya. Setelah itu ada mesinnya. Mesinnya masih dibungkus plastik, kita buka aja. Jadi kayak gini mesinnya. Di sini juga ada tombol-tombolnya. Dan di sini ada layarnya. Nanti kalau nyolok listrik ini akan nyala layarnya. Oke. Ada buku atau petunjuknya. Oh, ini garansi nih. Garansinya berapa lama kita lihat? Garansinya 2 tahun. Garansi motor diberikan selama 2 tahun. Cukup lama. Setelah itu ini ada kayak pipanya. Kardus pengaman lagi. Nah, ini bawahnya ini ada lempengannya. Setelah itu ada ini. Udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Jadi yang kita dapat yang pertama lempengan bawah. Ini juga simple sekali desainnya. Kayak gini, putih minimalis. Ini lumayan kokoh ternyata, lumayan tebel. Nah, bisa kalian lihat, nih jari saya cukup tebel ternyata plastiknya. Setelah itu dapat tiangnya. Ini tiangnya bisa disesuaikan ya ketinggiannya. Kalian bisa pakai 1 tiang atau 2 tiang atau bahkan tanpa tiang. Sesuai keinginan nanti kita cek juga. Dan meskipun ini dari kedengeran ya, dari plastik, tapi cukup tebel ini plastiknya. Jadi saya rasa pasti kuat untuk menyokong kipasnya. Dapat dinamo dan juga
kipasnya. Ini saya sengaja beli yang ukuran 12 inch, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Sebelumnya saya ketika beli kipas kayak gini rata-rata 16 inch, tapi kalau diangkat-angkat untuk kipas sendiri itu kayak terlalu besar gitu loh. Makanya saya pilih varian yang 12 inch. Cocok dengan ukuran dan harganya tentunya. Harganya jauh lebih murah yang 12 inch. Dan juga ini remote-nya. Terus ada tempelan untuk remote-nya ini kayaknya. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung aja kita rakit, oke? Ini saya rakit dalam posisi pendek aja ya. Dalam posisi nempel nih untuk membuktikan bisa nggak. Ternyata bisa. Tinggal putar-putar aja gitu. Oke, ini saya rakit dalam posisi nempel meja. Tapi kalau tinggikan, tinggal meninggikan aja, tinggal nanti disesuaikan dengan tiangnya yang tadi ya. Setelah itu, ini mana nih pengatur ketinggiannya? Oh, ini udah paling dangak ternyata. Tapi cukup. Setelah itu pasang yang bagian belakangnya seperti kipas pada umumnya. Kita pasin ya. Oke, setelah itu kunci bagian belakangnya. Kelihatan ya. Oke, kalau sudah cukup rapat, setelah itu pasang baling-balingnya. Ini baling-balingnya. Ada tulisan don't touch ya, ini maksudnya tangan nggak boleh nyentuh. Oke, pastikan dia pas masuk. Kalau udah masuk, kalian bisa coba diputar gini. Oke. Setelah itu tinggal pasang ininya. Ini salah satu kipas yang rakitnya paling gampang menurut saya. Oke, tinggal kita pasin, setelah itu agak dikunci gini. Oke, ini kalau bisa tulisan saneknya menghadapnya pas ya, biar terlihat keren. Nah, di sini tuh kayak ada tonjolannya gitu loh, tonjolan kecil, dan di sini kayak ada lubangnya. Jadi tinggal kalian pasin aja. Oh ya, dan lagi di bagian mana? Oh, bagian sini tuh ada lubangnya ternyata. Jadi kita cari, oke. Jadi kita cari bagian sini yang ada lubang bautnya. Kita pasin di bagian sini, oke. Oke, kalau pas itu berarti lubang bautnya kelihatan dan tinggal dibaut aja. Kalau mana yang tadi bautnya kok nggak ada? Oh, ada yang lupa untuk pengaman baling-balingnya. Kita lepas lagi deh. Oke. Dan ternyata ada yang kurang tepat juga ya. Harusnya bagian lubangnya ini itu di bagian bawah. Jadi nanti tulisan saneknya biar pas gitu loh. Nah, ini bisa kita lepas lagi, kita pasin. Ini yang ada lubangnya ini kita taruh bawah aja, biar tulisan saneknya itu nggak miring. Sebenarnya nggak masalah kalau tulisan saneknya miring, tapi kalau dilihat jadi nggak cantik. Nah, sekarang ini ada di bawah sini. Setelah itu baru, oh ya, sorry, ini dulu. Setelah itu baru yang ini.
Oke, pastikan seret. Setelah itu ya, baling-balingnya seperti tadi. Oke, kita pastikan bisa berputar dengan baik. Setelah itu ini, pengaman baling-balingnya jangan lupa. Tadi hampir lupa nih. Oke. Oke, pastikan seret ya. Setelah itu baru ini. Nah, kalau lubangnya ini pas di bawah, ini tulisan saneknya ini bisa pas nih. Nah. Ya kan? Nah, oke. Pas. Setelah itu kita obeng. Nah, ini ada baut kecil satu di bagian bawah sini. Ini karena pas di bawah, jadi ini lebih enak kalau dikasih tongkat satu ya, biar lebih tinggi dikit. Ini kita lepas dulu, tinggal diputer-puterin aja. Oke, nah kita bautkan di sini. Oke, udah. Jadi cuman ngebaut sekali aja. Setelah itu ini tinggal kalian ingin mengatur ketinggiannya seberapa. Mau nempel meja, mau agak tinggi segini, ya, tinggal ditaruh tiang kayak gini. Kalau ingin lebih tinggi, tapi ini karena untuk kepentingan video, saya coba dulu ya, pakai yang nempel meja dulu ya, biar kalian mudah melihatnya. Tapi kalau kalian pengen tinggi, itu mudah banget kok nempel atau nyambung tiangnya. Ya seperti yang penting untuk ngetes dulu. Oke, udah. Setelah itu kalian buka aja kabelnya, pengikat kabelnya. Yes, kalau udah tinggal dicolokkan listrik dan kita coba ya. Oke, ternyata ada bunyi tit kayak gitu. Kita coba pakai remote. Oh ya, di remote ini kayak ada plastiknya. Plastiknya kita jabut dulu. Oh, dia bunyi. Kedengeran kan? Cukup senyap ini. Oh, dan sejuk juga. Sejuk dan senyap. Ya, cukup senyap. Ya, kalau suaranya itu hampir sama sih. Kayak kipas-kipas yang agak mahal malahan. Tidak kayak kipas yang 100 ribuan, ini enggak, ini lebih senyap. Dan anginnya cukup kenceng juga. Ini padahal masih speed coba ini. Oh ya, di bagian belakang ini nyala ya. Ini bisa dinyalain, bisa dimatiin di bagian belakangnya. Kelihatan enggak? Ada tulisannya. Nah, ya kan? Nyala kan? Oke. Setelah itu kita coba speednya. Ini speed 2. Waduh, tambah kencang dan sejuk. Speed 3. Tambah kenceng lagi. Kelihatan ya. Speed, oh iya. Kalau speednya, kalau udah mentok ketiga, kalian pencet lagi, maka kembali ke speed 1. Setelah itu di swing. Nah, swing ini maksudnya geleng-geleng. Jadi di remote-nya itu kayak gini. Nah, kelihatan ya. Jadi ada swing, ada lampu ini untuk nyalain tombol menu belakang, ada mode, ada timer juga. Yang saya suka dari kipas yang ada remote-nya itu timernya. Kalau tanpa remote itu biasanya nggak ada fitur timernya. Jadi kayak gini. Oke. Coba sekarang saya off kan. Oke. Saya on kan lagi. Oke. Kita lihat modenya. Ada berapa mode? 2C, AL, 5P, 2C.
Oh, modenya ini ada 3. Oke, ini mode 2C. Ini mode AL. Oh, AL itu mode cepet pelan, cepet pelan. Kalau mode 5P kayak cepet terus. Kalau yang normal ini mode 2C. Timernya kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, sampai 12. 12 ini harusnya sih menandakan kalau 12 jam ya. Oke. Udah. Gitu aja saya rasa. Kita matiin dulu. Setelah itu apa kelebihan dan kekurangan dari kipas ini? Setelah saya unboxing dan tahu ya. Kelebihan yang pertama jelas desainnya dan harga yang ditawarkan. Desainnya cukup minimalis, saya suka. Setelah itu fitur remote-nya dengan harga 200 ribuan itu jarang sekali. Kipas dengan merek yang jelas itu punya fitur remote dan timer. Setelah itu yang saya suka lagi di bagian belakangnya ini juga ada layarnya. Kipas sekelas Cosmos atau yang lainnya itu nggak ada layarnya biasanya. Ini ada layarnya, cukup canggih. Dan ya build quality-nya cukup bagus ternyata, melebihi ekspektasi saya. Soalnya banyak yang bilang kalau build quality-nya nggak bagus, nggak presisi. Enggak tuh, bagus-bagus saja dan dia presisi juga. Oke, itu dari kelebihannya. Tapi namanya barang pasti ada kekurangannya. Ya, ini kekurangan yang saya temukan yang barangkali bisa kalian gunakan untuk pertimbangan. Yang pertama, itu bagian RAM-nya ini dia plastik, bukan besi. Kebanyakan kipas itu bagian sininya pasti besi, kawat kayak gitu loh. Tapi plastik kayak gini bukan tanpa kelebihan ya. Kelebihannya dia mesti gak mungkin tayang, gak mungkin berkarat bahasa Indonesia ya. Karena dia plastik, pasti bagus terus, gak mungkin berkarat. Tapi kelemahannya ya mungkin lebih bisa patah kalau kedorong. Kalau kawat kan mungkin penyok aja ya. Kalau ini bisa patah. Ya pokoknya nggak kedorong sih. Pokoknya nggak keinjek, kepukul gitu, saya rasa aman. Soalnya plastiknya ini juga nggak jelek amat kok, lumayan bagus. Setelah itu kekurangan yang kedua, atau bukan kekurangan sih, mungkin ini sesuatu hal yang beda aja. Biasanya tiang kipas itu rata-rata besi, ya kan? Kipas yang berdiri itu tiangnya pasti besi. Tapi ini plastik nih tiangnya. Ini tiangnya plastik dan dia itu ngatur ketinggiannya ya tinggal disambung-sambung gini aja. Kalau besi kan biasanya bisa diatur setinggi berapa gitu ya. Tapi meskipun ini plastiknya plastik yang tebel. Dan saya yakin ini nggak mudah patah. Oke. Setelah itu kekurangan yang lain apa ya? Oh mungkin ini nih. Layar LCD-nya ya ini bagus sih sebenarnya, canggih. Tapi kalau letaknya di belakang ini kan ya nggak kelihatan. Harusnya letaknya di depan, kayak gitu. Tapi itu minor sekali sih. Soalnya kalau kita udah terbiasa, kita akan tahu ini dalam kecepatan berapa, ini dalam mode apa. Ketika udah terbiasa itu nggak masalah sih. Sekarang coba saya posisikan berdiri ya, biar kalian tahu kalau dalam posisi berdiri kipas ini seperti apa cantiknya. Oke, sekarang akan saya tunjukkan gimana cara ngatur ketinggian kipasnya. Yang pertama ya kalian longgari dulu, tinggal putar-putar aja. Ini kan posisi paling rendah nih. Oke, posisi paling rendah segitu tadi. Setelah itu oh ya, ini ada 2 tiang nih. Kalian bisa juga mengatur ketinggiannya segini nih, atau sekalian yang paling tinggi. Berarti tinggal kalian gabung aja kipasnya, tiangnya. Oke, tinggal diputar-putar kayak gini, kayak paralon gitu. Setelah itu tinggal ditancapin aja yang bagian bawah. Ini. Oke, kalau dirasa sudah kenceng,
baru yang atasnya ini. Oke, kelihatan ya, masih kelihatan kan di kamera setinggi apa? Tinggal diputer-puter. Tinggal diputar-putar sesuai dengan kerapatannya sampai rapet ya, biar nggak goyang-goyang. Oke, udah tingginya segini. Oh ya, ini ternyata nggak begitu tinggi ya. Ternyata nggak begitu tinggi. Jadi kalau kalian bayangin ini ya, tinggi saya ini 165 cm atau 170 ya saya. Nah, kipasnya itu segini, nggak sampai sepundak saya. Jadi kalau dibandingkan dengan kipas kayak Cosmos atau Panasonic kayak gitu, yang kipas-kipas model normal itu kayaknya ini tidak begitu tinggi nih ukuran ketinggiannya ya. Dan ini juga nggak cukup besar karena cuma 12 inch. Rata-rata kipas yang berdiri itu kebanyakan 16 inch. Jadi kalian kalau beli biar nggak kaget. Jadi ini ukurannya lebih mini daripada kipas yang secara normal dari pasaran. Setelah itu di sini ada ini kayak gini. Ini saya sebenarnya nggak tahu untuk apa, tapi ini kemungkinan besar untuk ditempel di bawah sini. Oh iya, ini bagian bawah nih, lupa belum ditempel karena bagian bawahnya biar dia tetap stabil. Gitu aja sih. Sekarang kita coba ya dalam posisi berdiri. Saya coba nyalain dengan remote. Oke. Tekan tombol on. Oke, dia langsung nyala. Tombol swing. Untuk tingkat kebisingannya normal sih ternyata. Enggak yang rame atau banter kayak gitu suara anginnya, enggak yang berisik, enggak yang berisik, tapi enggak yang lebih silent dari kipas normal, enggak ya normal aja. Soalnya saya pikir dengan baling-balingnya lebih banyak, biasanya kan kipas yang konvensional kan baling-balingnya cuma 3. Saya pikir ini bisa menghadirkan suara yang lebih silent, tapi ternyata ya kurang lebih sama aja. Oke, gitu aja ya untuk review kipas kali ini. Sudah cukup gerah. Oke, ya gitu aja. Kalau kalian masih ada pertanyaan tentang kipas ini, jangan sungkan-sungkan tulis aja di kolom komentar. Makasih banget udah nonton sampai detik ini. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.